masih dalam kasus mengenai pencabulan anak. Kemarin sebelumnya saya sudah mewawancarai dari berbagai sudut pandang mengenai kasus ini. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Muhtar Said, di mana beliau adalah salah satu dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan beliau juga Prodi Fakultas Hukum dan praktisi hukum. Saya akan meminta statement dari beliau mengenai kasus ini. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo Mbak. Selamat sore. Sore. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sedikit saya bercerita mengenai kronologi kasus ini. Kasus ini adalah kasus dugaan pencabulan anak, di mana anak ini berusia 6 tahun. Pada waktu itu si anak ini sedang menunggu ayah dan abangnya melaksanakan sholat di dalam masjid. Ternyata setelah ayah dan abangnya ini selesai melaksanakan sholat, anak tersebut sudah tidak ada di dalam masjid. Langsung ayah dan abangnya keluar mencari si anak tersebut. Ternyata sudah diketahui bahwa si anaknya ini berada di dalam toilet bersama dengan orang dewasa dalam jenis kelamin yang sama, dan si anak tersebut dalam keadaan sudah tidak memakai celana. Spontan ayah dan abangnya ini menyeret langsung si pelaku dugaan pencabulan ini ke luar toilet masjid. Langsung ayah dan abangnya ini memukul si pelaku dugaan pencabulan ini bersama beberapa warga yang mengetahui hal tersebut. Langsung singkat cerita, si pelaku dugaan pencabulan ini dilaporkan ke polisi lalu ditahan. Nah, ternyata beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, si pelaku dugaan pencabulan ini ternyata meninggal dunia di tahanan. Setelah itu kasus ini berubah menjadi kasus persekusi. Setelah kasus persekusi ini, ternyata kasus persekusi ini menyatakan bahwa ayah dan abangnya dari si korban pencabulan itu diduga memukul dengan secara keras sehingga pelaku dari dugaan pencabulan ini meninggal karena mereka. Kalau menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus ini? Jadi kalau kita melihat kronologi yang Mbak Dina ceritakan, itu kan ada beberapa kronologi. Ada kita klasifikasikan. Pertama, dia melakukan dugaan pencabulan. Ada pemukulan ke pelaku dugaan itu. Yang kemudian juga tadi kalau nggak salah saya dengar, ada warga juga yang melakukan pemukulan juga. Jadi bukan bapak dan abangnya saja, tapi ada beberapa warga. Ya. Yang ketiga, pasca dipukuli kan dilaporkan ke polisi, kemudian ditahan oleh polisi. Statusnya apa itu? Status si dugaan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum? Sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka maka ia ditahan. Nah, jarak dari laporan kepada kematian si duga pelaku itu kan 5 hari. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang namanya pelaku atau diduga pelaku melakukan pencabulan di lingkungan ibadah. Ya. Itu yang pertama. Nah, melihat kejadian itu maka kita harus analisis. Pencabulan itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Maka ia ada di peraturan khusus, tidak pidana khusus. Tidak pidana khusus itu soal apa? Maka kena ada khusus, maka ada KPAI, ada apa? Artinya apa? Ini adalah kejahatan yang luar biasa, yang harus ditangani dengan cara-cara yang luar biasa pun. Jadi ini yang menyatakan extraordinary crime. Jadi hal-hal yang luar biasa maka harus ditangani dengan luar biasa. Kayak korupsi. Korupsi itu kan extraordinary crime, maka caranya juga harus extraordinary crime, harus extraordinary, harus luar biasa. Nah,
Kalau kita kontak bahwa si ayah abang itu memukul si pelaku atau juga pelaku, secara konteks pidana itu memang besar. Secara konteks pidana. Tapi dalam pidana itu ada yang namanya pertanggungjawaban pidana. Dan dalam pertanggungjawaban pidana itu harus menganalisis bahwa psikologi seseorang, psikologi pelaku itu bagaimana. Nah, misal kalau tadi kita lihat pelaku dugaan itu melakukan pencabulan di kamar mandi, kemudian didobrak, kemudian pasca didobrak dipukulilah si pelaku itu. Nah, ini psikisnya gimana seorang ayah? Nah, ini harus dianalisis. Saya tidak ahli psikologi, tapi minimal polisi itu tidak bisa serta-merta kemudian langsung menangkap, tidak serta-merta kemudian langsung bisa mengatakan ini bullying, tidak serta-merta ini kemudian langsung ini adalah sebuah kejahatan. Tapi harus dianalisis dulu, karena begini, dalam pidana itu ada namanya niat dan perbuatan. Maksudnya pertama adalah niat, mens rea itu kemudian dilakukan dengan tindakan. Nah, persoalannya begini, ketika saya kaget kemudian aku mukul Anda, apakah saya bisa dikatakan dengan sengaja kemudian mukul kamu? Kan tidak. Refleks saya, overmind, ini bisa jadi sebagai psikologi atau yang inilah yang berkurang itu. Saya belum mampu. Nah, sedangkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu minimal ada 2 alat bukti. Satu adalah saksi, yang kemudian 2 itu misalkan visum dan sebagainya. Yang ketiga itu apa? Keterangan ahli. Nah, polisi jangan kemudian atau penegak hukum jangan kemudian membuli dengan mudah menetapkan si tersangka. Apalagi jika penetapan tersangka karena posisi sang pelaku atau juga pelaku itu meninggal di tahanan, apalagi dia berstatus tersangka. Artinya ini adalah tahanan itu kan bukan kewenangan si ayah atau abangnya tadi. Nah, kita harus selidiki dulu kenapa pelaku meninggal di tahanan. Sudah 5 hari itu. Kalau dipukul itu kan benjol-benjol doang ya. Benjol-benjol doang itu ya dalam waktu 3 hari 4 hari sembuh ya. Itu saya nggak tahu ya yang memukuli berapa orang ya. Tapi kalau yang memukuli itu cuma 2 orang, bapak dan abangnya itu, tadi ceritanya ada warga. Tapi kenapa yang ditangkap hanya bapak dan ayahnya saja, bukan warganya? Ada juga. Kita bisa Oke. data. Bisa data. Oke. Ternyata ada 2 warga Yang juga yang ditahan. Oke. Nah, itu soal bahwa untuk menentukan dia tersangka itu harus dibuktikan dulu keterangan ahli para psikologi. Jadi tujuan apa? Karena yang namanya tadi saya jelaskan di awal bahwa yang namanya tindak pidana itu adalah adanya dan perbuatan mens rea, niat. Adanya mens rea, niat. Jadi kalau nggak ada niat ya kelalaian dan sebagainya. Ya ini kan di bawah psikis ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Nah, aku nggak tahu dikenakannya apa pembulian atau apa kan. Bullying kan ada banyak itu, apakah pengeroyokan atau penganiayaan atau apa dibully-nya itu. Nah, itu yang pertama yang ditekankan oleh polisi untuk si dapat dan abang. Yang kedua, polisi harus menyelidiki karena ini ada sebab ada akibat. Karena hukum kita ngomong adalah hukum kausalitas. Hukum kausalitas adalah sebab akibat. Kenapa sih diduga pelaku tadi yang statusnya sudah tersangka dan ditahan selama 5 hari di mana polsek ya, di polsek bisa meninggal, harus ada visum. Apakah di dalamnya juga terjadi pengeroyokan atau di dalamnya apakah ada penegak hukum yang terlibat? Nah, itu yang harus diselidiki dulu. Propam atau kemudian yang menyelidiki itu harus sedikit dulu, kok bisa meninggal di ini, waktu deliknya di tahanan loh. Kan logikanya ketika pertama tadi di masjid dipukuli ayah abang dan keluarganya, lari ke rumah sakit. Saya tanya di rumah sakit.
itu protap, udah protap. Baru kemudian setelah sembuh itu disidik. Nah, saya kurang tahu ceritanya, apakah itu langsung diposisikan di tahanan, apakah langsung polisi melakukan penyelidikan, penyidikan. Kalau penyidikan itu tentang pasti melakukan penyidikan di situ. Nah, cara polisi melakukan penyidikan bagaimana? Itu harus dilakukan. Itu prosedurnya ada. Nah, ini yang di dalam pasca dilaporkan polisi dan di polsek itu harus diselidiki kematiannya karena apa? Apakah karena dipukuli waktu ia pertama kali sebelum di luar polisi, ataukah waktu di dalam? Ini tidak bisa, ini harus dipisah. Nah, itu untuk menentukan apakah si abang ini bersalah atau tidak. Nah, jadi kalau yang untuk menentukan abang ini bersalah atau tidak, maka satu, kejiwaan abang dan ini harus diperiksa terlebih dahulu menggunakan ahli untuk bisa menentukan bahwa dia memang benar-benar niat, benar-benar ingin mempunyai niat jahat itu. Nah, itu yang kedua, tidak semudah membalikan tangan. Maksudnya gini, yang kedua, jangan penegak hukum itu jangan mudah membuat asumsi bahwa si pelaku yang diduga pelaku tadi meninggal karena adanya pemukulan ini. Ini harus jangan mudah, harus ada melakukan penyidikan yang lebih mendalam lagi. Nah, mungkin itu. Berarti kasus ini pantas ya Pak untuk ke tingkat PK? PK itu peninjauan kembali. Iya. Peninjauan kembali itu setelah adanya putusan Mahkamah Agung. Karena kita memang sudah ingin berlanjut ke tingkat PK. Ini sudah putusan pengadilan. Sudah pengadilan yang pertama. Pengadilan yang kedua. Nah, tingkat PK. Nah, di tingkat PK itu untuk melakukan peninjauan kembali itu harus ada novum. Apakah ada novum? Novumnya apa? Tentang apa? Mengenai ada bukti dari ternyata di dalam sel itu ternyata ada yang memukuli. Dan memang kami juga masih terus mendalami dan mencari. Oke. Saya kurang tahu dakwaannya jaksa itu berarti kalau dilihat dari kronologinya itu meninggal karena dipukuli oleh Bapak A itu ya. Oh, iya. Karena itu ya, memang itu ya. Oke, kalau memang ini kemudian ada temuan itu, ada saksi ya, ada saksi itu berarti bisa melakukan PK. Karena begini, dalam hukum pidana berbeda dengan hukum perdata. Kalau hukum pidana itu kualitas alat bukti itu dilihat dari saksi. Orang saksi itu melihat, merasakan ini, dia langsung lah di lokasi, mendengar sebagainya, itu saksi. Maka ada namanya saksi mahkota. Saksi mahkota itu adalah korban sekaligus saksi itu. Nah, ini kalau ada saksi ini sangat kuat, itu alat bukti yang kualitas paling kuat. Kalau di perdata atau misalkan di Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah Konstitusi kualitas alat bukti yang pertama adalah dokumen. Habis dokumen adalah saksi. Habis saksi adalah keterangan ahli, 3. Nah, kalau itu berbeda kan kalau dibalik kalau di pidana saksi. Nah, ini sangat kuat. Ini menjadi alat bukti yang sangat kuat jika ada saksi, apalagi saksinya ada beberapa. Nah, apalagi misalkan tadi Mbak Dina ngomong, ini ada saksi bahwa si diduga pelaku itu sebelum meninggal dipukuli di tahanan. Kalau ada 2 atau 3 tambah kuat lagi itu. Nah, di sisi lainnya bahwa kematian diduga pelaku yang ada di lokusnya itu di tempat tahanan itu adalah yang bertanggung jawab adalah penegak hukum itu sendiri. Jadi bisa jadi kalau misalkan ya novum ini kemudian diungkapkan, kemudian ini tidak bersalah, si bapak dan abangnya itu kemudian dinyatakan tidak bersalah, maka ia bisa melakukan
pelaporan para penegak hukum itu sendiri beretik bahwa ia kelalaian juga bisa, karena gara-gara penjaganya itu lalai menyebabkannya meninggal. Itu juga bisa kalau memang itu sangat kuat sekali. Kalau untuk melihat kronologinya seperti itu, pandangan Bapak mengenai kasus ini itu sepertinya ada yang salah atau tidak? Kopi dulu. Kamu ngopi dulu. Oh iya. Biar ini sponsornya ini. Ini kopi yang membuat adalah Ubi Unusian. Sangat nikmat. Nah, kalau kita melihat itu ya, ada yang namanya kalau bahasa hukum itu seorang penegak hukum itu wajib menggali secara holistik. Maka adanya peninjauan kembali itu adalah kesempatan. Kalau memang dinyatakan ini ada kejanggalan, ketika kita mengatakan ada kejanggalan, hukum kan tidak boleh asumsi. Ketika kita ngomong kejanggalan, maka apa dasar Anda mengatakan kejanggalan itu? Nah, tadi Mbak Dina mengatakan ini ada kejanggalan nih. Kenapa? Karena ada saksi bahwa si korban yang mati itu dipukuli terlebih dahulu oleh di dalam tahanan. Nah, inilah yang kemudian harus diselesaikan. Nah, urusan nanti ini putusan pengadilan mengatakan apa, yaitu urusan kewenangan pengadilan. Tapi kita harus mengetuk bahwa yang namanya hukum itu harus berhukum menggunakan hati nurani. Karena hukum itu bukan alat penunjas. Hukum pertama adalah melindungi, defend, melindungi. Itu tugas hukum. Maka simbol hukum kan Dewi Tanis. Kalau Dewi Tanis kan banyak cantik, mulai kayak begini apa? Ya kayak 50%-nya lah. Pakai jubah, kan anggun lah. Nah, hukum itu begitu. Jadi tidak kaku. Maka hakim itu mempunyai kewajiban menggali. Menggali itu melakukan penelitian. Jadi tidak ansih hanya dari jaksa, dari apa dan sebagainya. Nah, ini harus bukan hakim holistik. Dia harus mengukur secara psikis. Kalau memang hakim masih ragu, Kalau hakim masih ragu, maka hukumnya asasnya hakim ketika ragu itu adalah lebih baik memutus orang itu tidak bersalah daripada memutus orang itu bersalah tapi ia ragu. Itu azas. Jadi gini misalkan, sampean di sini dia mengatakan ini nggak mungkin dari Dina itu melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan nggak mungkin. Tapi kok begini ya, lama bukti begini ya. Tapi nggak mungkin ini. Secara ini enggak lah, secara psikis enggak lah, dia orangnya baik kok, misalkan gitu loh. Nah, kalau ada keraguan terhadap hakim, maka asasnya adalah lebih baik hakim memutus orang itu tidak bersalah. Nah, ini yang dimaksud. Nah, ketika ada kejadian tadi, ada novum, hakim wajib mempertimbangkan. Artinya begini, jangan sampai si bapak dan abangnya korban pencabulan itu dihukum karena menyebabkan orang meninggal. Itu yang harus kita potong dulu. Karena membunuh orang itu dalam hukum Islam karma, berat, nyawa. Nah, itu jangan sampai ada seperti itu. Saya nggak tahu putusannya bunyi apa, putusan pertama bunyi apa, putusan kedua bunyi apa. Itu bisa dilihat di pertimbangannya. Dan soal janggal dan tidak, yaitu itu kewajiban hakim untuk melakukan penyelidikan.